kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strut bar. Apa fungsinya dan apa plus minusnya memasang strut bar. Jadi, strut bar itu adalah kayak sebuah batangan besi ya, yang menyatukan, menghubungkan shockbreaker depan sebelah kanan dan shockbreaker depan sebelah kiri. Jadi kayak eh, batangan besi kadang ada yang bentuknya kayak segitiga gitu, trapesium, dan ada yang bentuknya juga lurus, cuman lurus aja gitu. Jadi itu letaknya ada di bawah kap mesin dan di atas dudukan shockbreaker depan ya teman-teman. Jadi strut bar itu ada beberapa tipe, yaitu ada yang 2 titik, itu cuman simpel aja, 2 titik gitu. Ada yang 3 titik, 3 titik itu biasanya lurus terus ada nyambung ke sasis belakangnya. Lalu ada yang 4 titik, itu biasanya nyambung shockbreaker lalu nyambung ke bodi depan gitu. Jadi ada 4 baut gitu. Maksudnya titik itu adalah baut yang terhubung. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan apa fungsi strut bar. Jadi fungsi strut bar itu untuk menambah rigid ya, rigid sasis ya. Jadi kalau misal shockbreaker sebelah kanan mendapat getaran, mendapat jalan yang enggak rata, nanti fungsi strut bar itu akan menyalurkan ke shockbreaker sebelah kiri. Jadi otomatis suspensi juga akan lebih nyaman, dan sasis pun akan lebih rigid karena jika indikator ini juga ikut meredam getarannya. Jadi kerjanya itu gak dibebankan, cuman yang terkena getaran aja. Jadi saling meredam getaran gitu loh. Jadi sasis body itu lebih rigid ya teman-teman. Itu terutama. Fungsi yang kedua itu adalah mengurangi limbung dan menambah grip pada ban. Kok bisa? Karena contohnya gini aja deh, seperti gambar itu. Nah, seperti gambar di situ. Jadi kan ini kayak dudukan shockbreaker ya, anggap aja ini dudukan shockbreakernya. Kalau kita ada tekanan di salah satu dudukan shockbreakernya, otomatis kan dudukannya kan seperti kayak ke atas gini ya. Atau mungkin yang sebelah kiri mendapat tekanan, otomatis kan dudukannya kayak gerak gitu ya. Nah, itu kan fleksibilitas ya. Nah, kita pasang strut bar di atasnya. Jadi ini strut bar di atasnya tadi terhubung dengan sini, strut bar lurus gini. Jadi kalau ada tekanan di salah satu shockbreakernya itu akan tertahan juga dan akan disalurkan ke shockbreaker sebelah sini. Jadi kalau ini belok, ini juga ikut menahan gitu loh, menahan tekanannya. Jadi sasis itu lebih rigid. Ya simpelnya aja, fungsi strut bar itu menyalurkan getaran dari shockbreaker satunya ke shockbreaker satunya, gitu aja simpelnya, dan menambah rigiditas. Oke, sekarang kita akan lanjut efek negatifnya ya, efek buruknya pasang strut bar. Pasti kan kalau pertambahan itu kan pasti ada plus minusnya ya. Oke, untuk dampak negatifnya ya mobil jadi kayak rigid banget gitu. Untuk mobil penumpang ya kurang nyaman. Itulah kenapa mobil-mobil penumpang seperti MPV gitu itu nggak ada strut bar, nggak disediakan strut bar oleh pabrikan. Nggak kayak mobil Eropa gitu, kayak BMW Mercy kan dari pabrikannya sana kan udah dapat strut bar ya. Tapi kalau mobil keluarga, mobil memang dikhususkan untuk penumpang, untuk sehari-hari, bukan untuk kencang-kencangan, itu pasti nggak ada strut barnya dari sananya. Kecuali memang kita salah gunakan ya, mobil MPV kita gunakan untuk kebut-kebutan gitu, ya ada sih yang kayak gitu juga. Cuman ya kan pabrikan pasti memikirkannya kan yang mayoritas ya, bukan minoritas ya. Mayoritasnya kan emang mobil MPV itu kan emang buat keluarga, nggak buat balap gitu. Jadi ya untuk efek negatifnya strut bar sendiri itu ya mobil jadi kaku kalau misalnya ada hambatan-hambatan jalan gitu. Jadi kayak kerasa banget gitu loh, kayak kaku banget mobilnya gitu. Jadi kalau ada misalnya ada jalan bergelombang gitu bakal lebih kerasa gitu loh. Oke, sekarang kesimpulannya, perlu nggak sih pasang strut bar? Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau teman-teman sering